down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita memasuki bab 7, yaitu login to Linux. Di bab ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di bab ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu kita akan membahas power off dan power save pada virtual machine. Yang kedua yaitu export dan import file. Yang ketiga login to Debian. Dan yang terakhir yaitu fixing Debian resolution. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu power off versus save. Nah, di sini teman-teman langsung masuk ke aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, di video kemarin kan kita sudah membuat Debian dan Ubuntu server ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran bagaimana cara meng-close-nya, meng-power off dan save. Jadi saya akan memberikan contoh dari perbedaan keduanya. Nah, di sini saya sudah running Ubuntu server terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kita di sini kan akan belajar cara mematikan sebuah virtual machine ya teman-teman. Nah, jadi pada aplikasi VirtualBox ada dua cara untuk mematikan virtual machine. Di sini pertama kita klik pada tanda silang ini. Nah, di sini akan muncul tiga opsi. Yang pertama, save the machine states. Yang kedua, send the shutdown signal. Yang ketiga yaitu power off the machine. Nah, di sini saya akan menunjukkan perbedaan power save dan power off ya teman-teman. Nah, jadi kalau power off itu virtual machine kita akan melakukan booting lagi ya teman-teman, atau kembali ke setelan awal. Jadi kita itu seperti shutdown VM kita. Nah, sedangkan untuk save the machine state itu teman-teman nanti kalau merunningnya teman-teman akan kembali ke setelan ini terakhir teman-teman buka. Jadi tetap tersave, nggak kembali ke setelan awal, tidak melakukan booting lagi, tetapi akan seperti semula tampilannya sama saja. Nah, saya akan mencontohkan supaya teman-teman lebih paham. Jadi saya akan mencontohkan untuk yang power save ya teman-teman. Nah, jadi saya akan mencontohkan kalau kita memilih power save ya teman-teman. Nah, di sini saya ketik ls terlebih dahulu. ls. Nah, di sini kita pilih yang power save, lalu oke. Nah, jadi di sini itu sedang menyimpan perubahan. Nah, di sini tulisannya save ya teman-teman. Nah, kita cek tampilannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya itu masih sama seperti sebelum kita power save ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memilih opsi power save, teman-teman tidak usah login kembali atau melakukan booting kembali. Nah, sedangkan untuk power off, teman-teman harus melakukan login ulang atau teman-teman melakukan booting kembali. Jadi ini semua akan hilang. Teman-teman seperti shutdown laptop. Nah, jadi seperti ini, kita power off lalu oke. Nah, di sini tulisannya power off ya teman-teman. Lalu kita cek, kita start. Nah, jadi seperti ini tampilan jika teman-teman memilih opsi power off. Teman-teman harus melakukan booting kembali, teman-teman login lagi, teman-teman mulai dari awal. Jadi berbeda seperti
opsi save ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman harus melakukan login ulang kembali. Nah, jadi perbedaan power off dan power save seperti itu ya teman-teman. Jadi di materi pertama di bab 7 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Nah, di materi yang kedua yaitu ekspor dan impor file ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya mempunyai topologinya. Nah, jadi pada VirtualBox ini saya mempunyai satu server. Nah, saya bisa mengekspor file ini sehingga nantinya file tersebut akan menjadi file yang berstandar virtualisasi ya teman-teman, dimana nanti bisa diimport pada VirtualBox atau software virtual mesin lainnya. Misal saya mengekspor virtual mesin di VirtualBox, lalu saya ingin mengimportnya pada hypervisor lain, misalnya VMware ya teman-teman. Nah, nanti pada VMware saya juga bisa mengimport file yang tadi sudah saya ekspor pada VirtualBox. Nah, jadi saya bisa mengekspor dan mengimport file dengan hypervisor yang berbeda ya teman-teman. Nah, langsung saja saya contohkan di aplikasi VirtualBox-nya. Ini teman-teman masuk di aplikasi VirtualBox-nya, lalu teman-teman pilih mana yang ingin teman-teman ekspor. Nah, saya ingin mengekspor Ubuntu server, lalu kita klik file. Nah, kita pilih opsi ekspor. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang format setting. Nah, di sini formatnya saya memilih yang Open Virtualization Format 1.0. Nah, ini adalah tempat untuk menaruh filenya. Nah, di sini saya mau menaruhnya itu di Ubuntu server, di dokumen Ubuntu server ya teman-teman. Nah, di sini saya save. Setelah itu finish. Di sini teman-teman tunggu. Nah, ini adalah file yang sudah terekspor. Sekarang kita impor dengan cara klik kanan. Nah, di sini teman-teman memilih opsi Open With. Lalu di sini teman-teman menggunakan yang VirtualBox. Nah, jika teman-teman tidak ada opsi pilihan untuk aplikasi VirtualBox, teman-teman bisa scroll ke bawah lalu pilih opsi yang choose an app on your PC. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengingat di mana teman-teman menaruh file VirtualBox-nya. Nah, dikarenakan saya sudah ada opsi pilihan aplikasi VirtualBox-nya, jadi saya tidak usah melakukan itu. Nah, di sini saya pilih yang ini, lalu di sini terdapat dua pilihan yaitu Always dan Just Once. Saya memilih yang Just Once. Nah, di sini teman-teman sudah masuk pada import virtual mesinnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa request mau naruh filenya itu di mana. Nah, saya naruhnya di sini saja di Ubuntu server ya teman-teman. Nah, di data di Ubuntu server, lalu teman-teman bisa klik finish. Nah, di sini teman-teman bisa menunggunya, tapi untuk impor itu tidak terlalu lama, tidak seperti ekspor ya teman-teman, karena untuk impor ini hanya memindai data saja. Nah, jadi di sini sudah muncul ya teman-teman imporan dari Ubuntu server itu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah, lalu kita masuk ke materi yang ketiga yaitu login to Debian. Nah, jadi pada bab 6 kita sudah membuat dua server yaitu Debian dan Ubuntu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang Debian terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka aplikasi VirtualBox-nya.
Nah, lalu teman-teman running pada Debian servernya. Nah, ini adalah Debian server yang sudah saya buat kemarin. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan desktopnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini desktopnya itu tampilannya akan terlihat terlalu kecil. Jadi kalau teman-teman ingin memperbesar desktopnya, teman-teman bisa melakukan cara seperti ini. Jadi kursornya teman-teman taruh di tengah-tengah, lalu teman-teman klik kanan. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Teman-teman klik kanan lagi, lalu teman-teman pilih display setting. Nah, di sini teman-teman pilih yang resolution. Nah, di sini kan tampilannya itu 16:10 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa merubahnya sesuai yang teman-teman ingin. Nah, di sini saya coba 16:9. Lalu teman-teman klik apply. Nah, teman-teman klik yang keep change atau simpan perubahan. Nah, jika sudah teman-teman klik silang. Nah, lalu kita akan mencoba untuk mencari sesuatu di sini ya teman-teman. Kita ketik di sini. Kita ketik terminal karena di sini kita akan belajar sedikit tentang terminal ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan pada terminalnya ya teman-teman. Nah, kita bisa memperbesar tampilannya dengan cara klik CTRL, Shift, dan plus ya teman-teman. Nah, jadi di sini tampilan pada terminalnya akan sedikit lebih besar ya teman-teman. Nah, jadi caranya teman-teman klik CTRL, lalu klik Shift, lalu teman-teman klik plus ya teman-teman. Nah, teman-teman klik secara bersamaan. Nanti tampilannya akan otomatis berubah menjadi lebih besar ya teman-teman. Nah, pada materi login to Debian sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu fixing Debian resolution ya teman-teman. Dan jadi di sini teman-teman langsung buka ke Debian servernya. Nah, jadi di sini saya akan memperlebar tampilan pada terminal agar enak dilihat ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa klik view, lalu klik yang full screen mode ya teman-teman. Nah, di sini kita klik yang switch. Yang ini kita nggak usah centang, kita langsung klik switch. Nah, jadi di sini tampilannya menjadi lebih luas ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita setting full screen mode, kita tidak perlu mengscroll ini ke atas ke bawah karena di sini itu sudah full ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengembalikan pada tampilan semula, teman-teman bisa klik yang putih-putih di bawah ini. Teman-teman arahin kursornya ke putih-putih ini. Lalu teman-teman klik yang ini. Samping tanda silang yang warna biru ini, teman-teman klik. Nah, di sini tampilannya akan kembali seperti awal ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara fixing pada Debian resolution. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start going down? I know you got
baby.